tidak boleh sakit agar selalu bersamaku. Ketika aku sakit, ayah juga merawatku agar cepat sembuh. Kata ayah, agar tidak kena virus selalu menggunakan hand sanitizer dan mengingatkanku agar selalu menggunakan masker. Ayahku baik, selalu berbagi. Di kantornya punya masker banyak banget. Ayahku rajin bekerja agar bisa menolong banyak orang. Ayahku hebat. Indofarma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Anastasia Pradita bisa menjadi bagian dalam rangkaian HUT ke-102 tahun PT Indofarma Tbk, di mana di sini Indofarma hadir untuk Indonesia, Better Health for Better Life. Dan bagaimana kabarnya semua yang sedang menyaksikan dan bergabung di forum kita di hari ini? Harapannya tentunya sangat besar bagi semua yang menyaksikan, selalu sehat dan juga selalu semangat walaupun harus terpisah dengan jarak dan juga harus menyaksikan secara virtual di rumah masing-masing. Yang penting adalah jaga kesehatan, jaga jarak dengan physical distancing seperti yang kita lakukan di forum kali ini, dan juga menjaga kebersihan untuk membuat Indonesia jauh lebih sehat di tahun ini dan berikutnya. Dan hari ini menarik, di usia ke-102 tahun, bukan usia yang sebentar, cukup panjang tentunya perjalanan dari Indofarma. Dan di hari ini kita akan mengobrol lebih banyak mengenai apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan Indofarma di usia barunya. Kemudian sudah bergabung juga bersama kami di sini, ada sejumlah narasumber yang kompeten dan juga akan berbagi secara positif apa saja hal-hal yang menarik untuk didiskusikan di hari ini. Di mana yang akan bergabung adalah yang terhormat Wakil Menteri 1 BUMN, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Dan kemudian ada Direktur Utama PT Bio Farma Persero, Bapak Onesti Bashir. Dan Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Bapak Arif Pramuhanto. Dan tentunya sebelum membahas lebih lanjut, kita akan menyaksikan bersama profil dari sosok masing-masing narasumber. Yang pertama tentunya kita akan menyaksikan bersama profil dari Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Bapak Arif Pramuhanto berikut ini. Baik, tentunya selamat pagi saya ucapkan buat Bapak. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Semangat dong Pak ya, di usia terbarunya nih dari Indofarma pastinya lebih bersemangat ya Bapak ya. Dan tentunya sebelumnya saya mengucapkan selamat Pak untuk hari jadi ke-102 tahun. Semoga semakin sukses tentunya, ini usianya Pak 1 abad plus 2 tahun. Tidak muda lagi, intinya banyak yang sudah dicapai begitu ya di usia yang baru. Lalu apa nih Pak yang sudah dilakukan dari Indofarma sendiri sebagai bagian dari BUMN, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan di usia yang baru untuk Indonesia? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Saya hormati Pak Onesti Bashir, selaku Dirut dari Bio Farma sebagai holding company kami ya, kemudian Mbak Dita dan rekan-rekan dari Bio Farma yang nanti juga, rekan-rekan dari Indofarma yang juga menyaksikan acara ini ya. Jadi terima kasih tadi sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama adalah bahwa bulan Juli ini, tepatnya tanggal 11 Juli sebetulnya, kita ulang tahun yang ke-102 ya. Jadi 1 abad plus 2 tahun, suatu angka yang cukup panjang ya. Dan memang dari awal berdirinya, kemudian juga setelah kemerdekaan dan pada tahun-tahun sekitar tahun 70, kalau ditanya kontribusi, kita ini dikenal sebagai produsen obat generik ya. Jadi obat generik bermerek ya. Nah, ini itu awal yang kita lakukan dan lebih dikenal sebagai produsen daripada OGB. Banyak sekali produk-produk generik yang sudah kita produksi ya dan sudah kita jual kepada masyarakat ya. Dan kemudian juga belakangan ini kita juga sudah buat suatu portofolio baru ya, di mana kita juga tidak hanya obat generik, tapi juga nanti kita juga udah masuk kepada herbal ya, kemudian juga pada alkes ya. Nah,
sekarang ini seperti kita tahu bahwa kita sedang mengalami pandemi ya, COVID-19 ya. Nah ini juga kami selaku BUMN juga ingin mensupport program pemerintah ya, terutama setelah kita ini memasuki era new normal ya. Jadi era new normal ini sampai kapan ya? Sampai nanti vaksin itu bisa diproduksi secara massal ya. Nah, apa saja yang mau kita lakukan ini untuk menghadapi era new normal ini ya? Yang pertama adalah kita juga akan melaunching beberapa produk yang terkait dengan era new normal ya. Yang pertama adalah kita punya produk seperti misalkan nanti secara detail akan kami jelaskan apa yang namanya Teledoc ya. Kemudian juga ada ventilator ya, emergency ventilator ya. Kemudian juga ada masker, kemudian juga ada sanitizer. Nah, itu adalah produk-produk yang terkait dengan COVID ya. Kemudian ada produk-produk lain yang nanti sebetulnya lebih kepada non-communicable disease ya, atau penyakit yang tidak menular ya. Dalam hal ini adalah kita akan memproduksi nanti adalah mesin hemodialisis ya. Mungkin kita tahu itu alat cuci darah ya. Kemudian juga ada in-body test. In-body test itu nanti melalui alat tadi kita akan mengetahui kebutuhan vitamin kita apa, kemudian juga nanti kebutuhan daripada nutrisi kita seperti apa. Nah ini terkait dengan telemedicine nantinya juga ya. Nah itu kira-kira produk baru, jadi total ada 6 produk baru, nanti secara detail akan kami ceritakan ya. Yang di-launch pada bulan Juli ini, pada bulan dimana kita ulang tahun yang ke-102 ya. Dan kemudian juga nanti di bulan-bulan berikutnya, masih pada tahun ini juga, kita akan launching ada beberapa produk lagi nantinya. Wow, luar biasa sih Pak. Jadi kalau misalkan melihat di usia yang baru ini menghadiahkan tidak hanya untuk Indofarma, tapi untuk masyarakat Indonesia tidak hanya 1 tapi 6 produk sekaligus 6 produk, ya Bapak ya. ya. Dan 4 diantaranya ini sangat berkaitan sekali untuk menanggulangi dari COVID-19 ini sendiri. Luar biasa dan semoga semuanya lancar di bulan Juli ini dan nextnya masih ada lagi ya Pak. Amin, sampai akhir tahun bahkan sampai tahun depan nih kayak yang saya dengar-dengar nih Pak ya. Selalu ada. Selalu ada inovasinya di usia yang terus matang nih Pak, semakin matang. Dan tentunya ini menarik nih, saya akan menanyakan dengan pandangan dari induk holding BUMN Farmasi. Saya akan tanyakan, tapi sebelum itu saya akan melihat bersama-sama dengan kita semua yang ada di sini, melihat profil dari narasumber kita berikutnya, Direktur Utama PT Bio Farma Persero, Bapak Honesty Bashir, berikut ini. Pagi Bapak, ini beda Pak tadi Pak fotonya sama aslinya sekarang lebih, oh ini Pak, janggutnya ini loh Pak, kelihatan lebih muda Pak. Amin. Saya kira tadi Chico Jericho Pak. Tampak begitu muda dan tentunya sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, amin. Iya Bapak, tadi saya sudah mendengarkan, kita bersama sudah mendengarkan seperti yang disampaikan Pak Arief bahwa sudah ada beberapa produk yang disiapkan di tahun ini. Bapak sendiri sebenarnya dari Bio Farma Pak, sebagai induk dari holding BUMN Farmasi, apakah sudah tepat yang dilakukan dengan beberapa pengembangan produk-produk ini? Kemudian apakah sudah sesuai dengan roadmap atau rancangan sendiri dari holding BUMN Farmasi sendiri, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga sehat selalu. Mungkin sebelum saya menjawab langsung ke pertanyaannya, mungkin kita coba melihat apa sih hikmah di balik pandemi COVID-19 ini. Jadi pandemi COVID-19 ini memberikan perubahan yang sangat banyak ya. Kalau kami dari sisi korporasi ngelihat harus ada transformasi yang kita lakukan untuk bisa membuat perusahaan kita ini juga bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih banyak buat masyarakat. Nah, tentunya hal ini harus disikapi dengan beberapa rencana yang tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Intinya adalah untuk membuat keberadaan holding farmasi dan semua anggotanya ini juga berkontribusi sangat banyak buat masyarakat. Nah, pertama bagi kami memang pada saat holding ini dibentuk, kita sudah mulai menata portofolionya. Karena memang sebelum adanya holding ini, banyak portofolio produk yang overlap. Sehingga itu tidak memberikan efisiensi dan juga kontribusinya tidak optimal. Oleh sebab itu, pada saat kita menyusun holding ini, kami sudah menata ya. Karena holding ini ada 3 membernya kan. Bio Farma di samping sebagai holding, dia juga menjadi operating company untuk portofolio vaksin dan antisera. Kemudian Kimia Farma nanti dia akan fokus kepada produk-produk yang berbasis chemical dan juga wellness dan juga nanti ke beauty. Kemudian Indofarma memang ada focusingnya nanti ke produk-produk medical device atau kesehatan ataupun nanti ke herbal. Nah, inilah yang nanti kita harapkan memang di 3 anggota holding ini mereka bisa bahu-membahu
untuk memang memberikan better life bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi sehubungan dengan apa yang diluncurkan oleh Indofarma pada pagi ini tentunya mencoba untuk memberikan kontribusi sesuai dengan adaptasi kita dengan new normal. Produk-produk yang diberikan tidak hanya mencoba memberikan suatu inovasi yang bersifat teknologi, tapi juga ada inovasi-inovasi yang memang merubah cara orang beradaptasi dengan penyakit ini, dengan pandemik ini. Sebagai contoh, teledoc ini juga suatu terobosan yang menurut saya, karena sekarang kita tidak bisa mungkiri lah, teknologi itu juga sangat mempengaruhi ke gaya hidup orang nanti, ya. Sehingga nanti memang banyak hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa harus bersentuhan secara fisik dengan masyarakat. InBody itu juga bagus, ya. Itu juga nanti digunakan nanti untuk orang lebih mengerti bagaimana dia bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Karena apapun sebenarnya tetap yang namanya mencegah itu lebih baik daripada kita mengobati. Karena memang cost-nya sangat banyak dan juga nanti juga implikasi lainnya juga sangat banyak. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Arief juga dengan Indofarmanya yang sudah berkontribusi dengan gerak cepatnya. Tapi kita tidak boleh berhenti di sini saja. Seperti disampaikan Pak Arief tadi, memang setiap tahun itu kita punya target untuk meluncurkan produk-produk inovatif yang tujuannya adalah untuk memberikan better life tadi kepada masyarakat. Jadi Pak Arief, ya terima kasih untuk hal ini. Di usia 102 tahun, ya saya anggap aja 2 tahun lah, kan Pak Arief juga baru 2 tahun di sini, tapi kontribusinya seperti itu. Karena memang begini, di holding farmasi ini usianya memang udah ratusan tahun semua nih, ya. Indofarma itu paling muda 102 tahun, yang paling tua itu Kimia Farma, itu udah masuk tahun 200 dia, ya. Secara kalau kita lihat kemudian Bio Farma juga 130 tahun ini. Artinya pertanyaannya, ini bukan masalah usia, ya itu kan masa lalu. Tapi ke depan nih apa yang bisa kita berikan dari holding farmasi? Karena memang kita harus mengejar ekspektasi. Tidak hanya ekspektasi dari masyarakat, tapi termasuk stakeholder kita, shareholder kita. Karena yang namanya ekspektasi itu, yang bisa kita lakukan adalah mencoba mendekati. Pada saat kita mencoba sedikit menyamai, ekspektasi juga naik. Betul. Jadi ada tekanan, ada secara positifnya maksud saya, kita harus selalu memberikan improvement, ya, inovasi-inovasi untuk bisa match dengan ekspektasi dari masyarakat. Jadi saya pikir kami sangat mendukung dan juga berharap ini adalah inovasi yang baru tahap awal, tapi kita juga akan menunggu inovasi-inovasi berikutnya dari Indofarma. Gitu. Berarti memang sebenarnya dukungan penuh Pak yang sudah dilakukan dan sesuai dengan roadmap yang sudah dirancang begitu untuk di awal, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang gitu Pak ya, dengan situasi seperti ini. Lalu bagaimana nih Pak? Ini yang juga menarik adalah pada saat pandemi COVID-19. Kita kan fokusnya kapan nih Pak vaksin nantinya akan bisa diedarkan. Ini kan sesuatu yang menarik. Dan Indofarma menjadi bagian dari distribusinya. Bagaimana Bapak? Bisa sedikit bocorkan ke kita yang ada di sini nih Pak? Baik, ini udah jadi hot topics ya. Benar Pak. Di mana-mana itu Pak. Di mana-mana. Jadi memang orang sangat menunggu. Jadi kalau boleh saya mengatakan seperti ini, kita akan bisa kembali ke kondisi normal kalau seandainya memang vaksin sudah ada. Dan itulah memang mandat terbesar ya, amanah yang diberikan, tugas yang diberikan oleh pemerintah dalam ini sebagai pemegang saham kami, untuk segera bisa menemukan vaksin itu dan nanti kita bisa berikan ke masyarakat. Apa yang kami sudah lakukan saat ini, ya sekarang kita lagi akan memasuki uji klinis tahap 3 untuk penemuan vaksin ini. Tahap 1, tahap 2 sudah dilakukan ya dengan sampel yang lebih kecil. Tahap 3 ini sudah rekonfirmasi terhadap uji klinis yang pernah dilakukan. Tahap 1, tahap 2 sudah berjalan dengan bagus. Nah sekarang tahap 3 kita akan lakukan di Indonesia, khususnya di Bandung. Kami bersama dengan Fakultas Kedokteran UNPAD. Kita akan melakukan terhadap lebih kurang 1.620 relawan yang nanti akan diberikan vaksin ini, dan kita nanti akan tes apakah antibodinya akan muncul sehingga nanti benar-benar ini aman dan berkhasiat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon doa restu dari semua masyarakat, semoga ini juga berjalan lancar sehingga insya Allah awal tahun depan kita sudah bisa memproduksi dan memberikan vaksin ini kepada masyarakat. Amin, itu yang ditunggu tentunya bisa memberikan kenyamanan dan juga rasa aman begitu Pak ya untuk masyarakat Indonesia, dan akan ditunggu tentunya distribusi yang akan dilakukan oleh Indofarma salah satunya. Karena memang saya tambahkan juga, karena memang kami di Bio Farma kita adalah produksi. Sementara untuk distribusinya kita memiliki 2 anak perusahaan, Kimia Farma dan Indofarma, nanti yang akan mengatur distribusinya sehingga vaksin ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Gitu. Ya. Jadi kita akan tunggu seperti apa Pak ya, distribusi tentunya sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Dan kita kembali lagi Pak ke awal Pak, seperti yang disampaikan tadi ada 6 produknya. Belum dijelaskan secara detail sebenarnya produk-produknya apa saja yang related sama pandemi COVID-19 seperti saat ini Pak, di new normal. Mungkin bisa sedikit dijabarkan Pak untuk semua yang menyaksikan di sini, apa saja Pak produk-produk yang bisa dinikmati masyarakat untuk sekarang? Ya,
Baik, pertama adalah produk yang terkait dengan COVID dulu ya. Jadi kita ada 4 ya. Yang pertama adalah Teledoc. Jadi sekarang ini dengan adanya pandemi ini kan jargon yang paling umum adalah stay at home ya. Semua dilakukan dari rumah, bekerja, beribadah, itu semua dari rumah ya. Termasuk juga nanti berobat. Ya, berobat ke dokter itu dari rumah saja gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita menyediakan suatu alat yang namanya Teledoc tadi. Jadi sebetulnya sekarang ini juga sudah banyak sebetulnya ya. Jadi ada kalau kita mau ke dokter atau menghubungi dokter lewat virtual, ya kita tinggal pencet nomornya, nanti muncul dokternya di layar ya. Tapi selama ini pembicaraan hanya melalui pembicaraan saja gitu. Jadi saya sakit apa, gejalanya apa, tidak ada vital sign yang diperoleh. Nah, dengan adanya alat ini nanti kita akan bisa mendapatkan pasien akan bisa memberikan suatu vital sign kepada dokter ya. Jadi apa saja fungsi alat ini nanti? Di situ nanti ada yang namanya stetoskop. Jadi stetoskop itu nanti akan menghitung akan mengukur respiratori dari paru-paru ya. Kemudian juga detak jantung ya, heartbeat-nya ya. Kemudian ada juga kamera yang bisa masuk ke kameranya cukup kecil dan panjang, nanti itu mengambil foto di dalam kerongkongan ini ya, sehingga kalau terjadi pembengkakan apa kan kelihatan di sana. Kalau terjadi radang itu akan kelihatan di sana. Kemudian juga temperatur. Jadi ada 4 vital sign yang bisa kita dapat dari alat ini, yaitu yang pertama adalah tadi respiratori, kemudian ada heartbeat-nya, jantung ya. Kemudian ada kamera yang itu untuk mengetahui kerongkongan ada peradangan apa tidak ya. Kemudian yang kelima adalah mengukur temperatur ya. Nah, dengan demikian dokter itu akan bisa melakukan diagnosis yang lebih tepat ya, yang lebih valid gitu. Ketimbang hanya mengandalkan pembicaraan saja. Jadi si pasiennya komplain, saya gejalanya pusing, saya mual atau apa. Nah, ini tidak lagi seperti itu, tapi udah ada vital sign-nya sehingga bisa melakukan satu diagnosa yang tepat. Kemudian juga nanti bisa memberikan pengobatan atau resep yang lebih tepat ya. Nah, itu yang di Teledoc ya. Kemudian yang terkait dengan COVID juga adalah yang namanya ventilator, emergency ventilator ya. Emergency ventilator ini kita gunakan pada kasus-kasus emergency ya. Jadi nanti dia digunakan di UGD ya. Jadi kalau ada pasien gawat darurat masuk situ akan diberikan ventilator ya. Emergency ventilator tadi. Kemudian juga kalau kasus dia baru selesai operasi ya. Nah, itu juga kadang-kadang diperlukan adanya ventilator. Ventilator ini memang ini adalah yang non invasif ya. Jadi melalui face mask gitu yang menutupi hidung dan mulut, kemudian juga bisa juga dengan kanula ya. Dan ini sekarang ini banyak digunakan untuk mengatasi problem-problem COVID yang terkait terutama untuk pernapasan ya. Nah, kalau masker kita punya masker triply ya. Masker triply itu 3 lapis yang banyak digunakan oleh masyarakat sekarang ini. Kita bisa memproduksi itu sekarang ini kapasitas baru 4 juta piece per bulan. Tapi kita akan tingkatkan itu menjadi 10 juta piece per bulan mungkin di awal-awal September atau di Oktober ya. Kita akan tingkatkan sampai sejumlah 10 juta piece per bulan. Sehingga mencukupi kira-kira kebutuhan daripada masker dari masyarakat. Dan ini masker ini adalah masker yang surgical ya. Jadi bukan masker yang ya biasa-biasa saja bukan gitu. Masker kain ya Pak, tapi ya, yang bukan medis masker kain. gitu. Ini masker surgical ya. Yang standarnya adalah standar yang dipakai oleh tenaga medis. Ya. Nah, itu yang masker tadi ya. Kemudian hand sanitizer, nah ini produk yang sudah banyak digunakan juga ya. Dan karena kita nih farmasi ya, jadi standar yang kita gunakan adalah standar farmasi untuk yang hand sanitizer tadi. Sehingga kita bisa jamin ya kualitas daripada produknya. Ya. Nah, itu 4 produk yang terkait dengan COVID ya. Kita punya 2 produk lagi yang memang ini tidak terkait dengan COVID, tapi ini juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat ya. Yang pertama adalah mesin hemodialisa ya, untuk cuci darah ya. Jadi gagal ginjal ini adalah suatu penyakit yang trennya ini makin lama makin naik ini ya.
penderitanya ya. Dan sekarang ini udah mulai banyak keluhan dari masyarakat kalau mau nyari mesin HD itu wah ngantrinya panjang gitu. Nah ini kita coba memberikan satu solusi, kita memproduksi mesin HD ya. Beberapa kelebihan dari mesin HD yang kita produksi adalah bahwa apa namanya itu dialyzernya ya, penyaringnya itu ya, dialyzernya itu sistemnya open. Jadi dialyzer merek apapun bisa digunakan di dalam mesin HD tadi. Nah, biasanya kalau mesin HD yang ada banyak di pasaran itu biasanya sistemnya adalah sistem close. Jadi hanya pada merek yang sama itu bisa digunakan. Nah, kalau kita open ya. Jadi kalau menggunakan produk kita, Hemodin namanya ya, brandnya, itu any atau apapun produk dialyzer yang ada di pasar itu bisa kita gunakan ya. Jadi ini sangat membantu kita ya. Terus kemudian kita juga lagi upayakan di mesin HD ini bagaimana meningkatkan TKDN-nya ya. Jadi seperti misalkan mesin RO-nya, reverse osmosis-nya untuk memproduksi air ya. Kemudian juga casing-nya, kemudian rangka di dalam mesin HD-nya itu sendiri ya. Beberapa komponen terkait dengan kateter ya, tubing itu kita sudah punya planning untuk akan kita produksi sendiri ya. Nah, yang keenam ini menarik, ini produk tadi Pak Onesti sudah sampaikan yaitu in-body test ya. Jadi in-body test itu adalah suatu alat di mana mengukur body mass index ya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Nah, kalau yang sekarang banyak beredar itu adalah hanya sampai sebatas body mass index-nya. Nah, dengan sistem yang baru ini, dengan mesin yang baru ini, kita akan mengetahui nanti setelah body mass index-nya ketahuan, rekomendasi vitaminnya apa aja, vitamin A, B, C, D, E, apa saja nanti di situ, ketahuan nanti. Kemudian juga kira-kira nutrisi apa yang diperlukan sama yang memeriksakan tadi ya. Apakah kita perlu omega, apakah kita perlu kalsium, nah dan beberapa nutrisi yang lain. Dan itu nanti bisa secara detail kita sajikan kepada yang menggunakan tadi, yang mau memeriksa kebutuhannya tadi. Jadi setelah ada pemeriksaan langsung keluar nanti print out-nya keluar kebutuhannya apa saja ya. Kalau nanti mau konsultasi dengan tugas yang ada di apotek silahkan, bisa juga kalau mau tahu lebih detail ya. Dan ini kita nanti kerjasama dengan retail farmasi ya. Untuk awalnya ini kita kerjasama dengan Kimia Farma ya, sama-sama di grup di holdingnya juga ya. Pilot projectnya kita akan lakukan di 10 sementara ya. Nanti kita akan juga hampir di setiap kota besar nanti kita usahakan akan ada produk in-body test tadi. Dan ini ini merupakan kebutuhan masyarakat nih sekarang nih. Orang kan pengen sehat ya. Betul. Kalau bisa sehat dari rumah, semua alat sudah tersedia di rumah. Lebih efektif dan efisien ya Pak. Betul. Jadi bagaimana supaya kita tetap sehat ya. Yang penting itu ya. Kalau ditanya kemana-mana gimana kabar, yang penting sehat kan gitu kan ya. Betul, setuju. Nah ini salah satu cara untuk memelihara kesehatan tadi dengan mengetahui secara detail ya apa kebutuhan vitamin, apa kebutuhan nutrisi dari setiap customer nantinya. Nah, itu kira-kira. Wah, lengkap sekali Pak. Kalau misalkan dilihat di sini kan 6 alat yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Ini walaupun 2 diantaranya tidak related langsung untuk pandemik, tapi paling tidak menjaga kesehatan kan membantu mereka untuk tidak terserang dari infeksi COVID-19. Dan saya juga ingin menyampaikan untuk semua yang menyaksikan saat ini sudah bergabung bersama kita Wakil Menteri 1 BUMN Bapak Budi Gunadi Sadikin. Saya akan tanyakan langsung pendapatnya dari pemerintah seperti apa dengan teknologi yang sudah dimasukkan ke beberapa produk-produk Indofarma dan seperti apa inovasinya menurut pandangan pemerintah. Tapi sebelum itu marilah kita saksikan bersama adalah video profil dari Bapak Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri 1 BUMN. Selamat pagi Pak Budi, terima kasih waktunya sudah menyempatkan hadir secara virtual di tengah kesibukan Bapak. Apa kabarnya Pak? Sehat-sehat selalu. Nampaknya ini ada sedikit gangguan Pak secara audio. Saat ini kami masih belum bisa mendengar suara Bapak, tapi sudah melihat Bapak bersama kami di sini. Bisa dengar? Iya, untuk secara teknis suara Bapak belum bisa kami terima, tapi bersyukur sekali Bapak sudah bisa bergabung di tengah kesibukan. Tadi sebelumnya sempat ada meeting dan saat ini bisa bergabung bersama kami di forum
webinar 102 tahun dari Indofarma. Saya, Donas. Tadi juga sebenarnya sudah disampaikan Pak sebelumnya melalui obrolan kami di sini. Tadi sudah disampaikan ada beberapa produk yang diluncurkan oleh Indofarma di usia 102 tahun. Ada 6 produk dan 4 diantaranya untuk menanggulangi dari penyebaran COVID-19. Dan nampaknya kita juga masih ada masalah teknis, masih terus mencoba menghubungi Bapak Budi yang saat ini sedang berada di kantor. Tadi ada sedikit kendala secara komunikasi, tapi ntar kita akan coba kembali menghubungi. Tapi intinya tadi menyambung obrolan dari Pak Arief juga bahwa sudah ada 6 produk yang diluncurkan dan saya melihat adalah kunci dan benang merahnya efisiensi juga ya Pak. Kita mempunyai satu produk bisa semua dimanfaatkan di rumah untuk menjaga kesehatan dan betul. bisa digabungkan dengan device-device lain yang istilahnya tidak mesti satu produk ya Pak ya, satu merek atau brand gitu ya. Itu menarik. Yang menjadi pertanyaan ke depannya adalah next-nya apa Pak? Itu kan tahun ini nih Pak, bulan Juli diluncurkan. Tapi berikutnya apakah ada nih rencana-rencana lain yang sudah disiapkan? Ya, sebetulnya masih di tahun ini juga ya. Kita akan launching juga ada 2 produk lagi ya. Yang pertama adalah yang sekarang lagi hot topic juga, yaitu rapid test. Ya, rapid test ya, insya Allah itu kalau nggak akhir Agustus atau awal September, kita udah bisa mulai produksi. Dengan kapasitas produksi, kalau itu bekerja 2 shift itu sekitar 300.000 piece per bulannya ya. Dan itu sudah sekarang ini memang salah satu yang produk yang tapi sementara masih import ya, tapi nanti begitu ini sudah jadi kita akan bisa lakukan produksi sendiri ya. Jadi TKDN-nya pun akan lebih banyak juga nantinya. Nah itu rapid test. Kemudian yang kedua adalah masker, tapi ini bahan bakunya ya. Jadi ada di tengah itu yang namanya melt blown. Nah mungkin untuk diketahui bahwa melt blown ini sekarang ini hampir 95% itu kita masih import. Jadi masker yang digunakan sekarang ini, kalau Anda pakai yang three-ply, yang surgical ya. Itu mostly memang imported ya Pak ya? Tengahnya itu, yang bagian tengahnya itu kan ada 3 lapis, yang bagian tengahnya itu namanya melt blown itu sebagian besar masih impor. Nah, kita akan membuat pabrik melt blown ya, di mana itu nanti akan mensuplai pabrik-pabrik masker yang ada di Indonesia, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor tadi. Ya. Jadi itu Pak ya 2 yang menjadi rancangan ke depannya, intinya memang ini sesuatu yang masih diimpor dari luar. Jadi ketergantungan kita dengan pengiriman dari asing begitu ya. Tapi nextnya dalam waktu dekat, ini kan sebenarnya dalam 1 tahun terakhir sangat difokuskan untuk membuat pabrik sendiri seperti itu ya Pak ya. Nah kalau misalkan dari holding sendiri Pak, ini melihat banyak sekali plan yang dilakukan oleh anak Pak. Bagaimana supportnya yang diberikan dukungannya kepada Indofarma Pak? Ya tentunya karena ada merupakan amanah buat kita, tentunya mau tak mau memang kita harus full support ya. Karena memang inilah bentuk-bentuk medical device yang lagi dibutuhkan, tidak hanya rapid test, tapi juga yang berbasis PCR ini juga dilakukan oleh kita. Yang penting bagi kita segera bagaimana kecepatan kita bisa menghadirkan medical device ataupun alat tes lainnya yang bisa dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi full support semuanya Pak ya, karena itu kan salah satu concern pemerintah saat ini adalah untuk menanggulangi COVID-19 secepat mungkin begitu. Dan kita masih berusaha untuk menghubungi kembali Bapak Budi yang saat ini juga kita masih terus mencoba terkoneksi kembali. Karena menarik Pak, sebenarnya saya ingin melihat bagaimana pandangan dari pemerintah. Karena sebenarnya ini menggerakkan roda ekonomi juga nggak sih Pak? Sebenarnya kalau melihat salah satu bisnis yang masih bisa dibilang bergerak begitu pesat dan mendapatkan suntikan yang cukup banyak adalah di bidang kesehatan begitu ya. Untuk sekarang sendiri pemanfaatannya sudah maksimal Pak untuk plan-plan pemerintah. Sudah berapa persen Pak yang sudah dilakukan dari rancangan ini? Ya kalau kita ngelihat dari persentase ya, contoh sebagai PCR ya, PCR test, PCR kits PCR yang kita kenal. Selama ini memang mostly itu hampirnya impor semua. Dan kami mulai dari bulan Juli, terutama kita di grup holding farmasi, Bio Farma, kita sudah bisa memproduksi PCR test dengan volume yang cukup besar. Sampai hari ini kita bisa bikin 50.000 test kit per minggu, tapi kita targetkan mulai awal September kita sudah bisa menjadi sekitar 1 juta per bulan, artinya 250.000 test kit per minggu. Dan juga saya yakin dari teman-teman Bio Farma mereka juga lagi menaikkan kapasitasnya untuk bisa membuat rapid test yang dengan jumlah yang cukup besar. Karena emang inilah yang diminta oleh pemerintah untuk segera diproduksi dengan kapasitas cukup besar sehingga bisa digunakan untuk semua lapisan masyarakat.
Jadi sebenarnya sudah ada peningkatan begitu ya? Ya. Baik, kita nampaknya sudah bisa terhubung kembali dengan Pak Budi, Wakil Menteri 1 BUMN. Baik, selamat pagi Bapak. Ya, kita masih terus mencoba menghubungi karena sebenarnya sudah terhubung, akan tetapi masih agak sedikit terkendala secara audio. Berharap sebentar lagi sudah bisa terkoneksi dengan baik sehingga langsung bisa mengobrol lebih lanjut dengan Bapak Budi. Selamat pagi Pak, sudah bisa mendengarkan suara saya dengan baik Pak? Dari tadi bisa juga. Sudah Pak? Saya selalu bisa dengar. Mungkin suara saya yang nggak bisa kedengaran. Suara saya bisa didengar nggak di sana? Ya, nampaknya sudah mulai bisa terhubung, namun suara Bapak ini agak kurang bisa didengar dengan baik Pak di sini. Ya mohon maaf ini ada sedikit kendala karena memang sekarang semua serba virtual, kita berusaha untuk beradaptasi, namun saat ini nampaknya ada sedikit kendala dan berharap agar segera teratasi. Iya, tadi sudah banyak obrolan menarik tentang kesehatan karena dari holding company maupun dari Indofarma baik juga Kimia Farma sudah melakukan kerja yang begitu ekstra keras di tahun ini dan juga sampai di tahun yang akan datang. Dan sebelum menyambung ke obrolan dengan Bapak Wakil Menteri, ini saya juga mau nanya sedikit lagi nih Pak, mengenai kendala yang dihadapi Pak. Ini kan kalau misalkan dilihat semuanya mulus, rancangannya juga lancar begitu yang dilakukan, ekspektasinya juga cukup tinggi. Mungkin kendala-kendala kecil ya Pak yang dialami dengan tantangan seperti ini, bagaimana kalau Bapak dari holding company melihat ya? Ya, kalau kita ngelihat ya karena ini juga satu inisiatif baru ya, pasti tidak akan berjalan dengan mulus ya. Tapi kami tahap demi tahap kita berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap semua kendala yang ada. Yang pertama katakanlah mungkin SDM dulu ya, tapi dengan kecepatan kita, dengan semua semangat kita juga bisa mengatasi ini sehingga memang sekarang untuk beberapa hal tertentu memang ada improvement yang cukup signifikan. Dan dari sisi kapasitas ya karena juga ini kapasitasnya baru, kita juga harus segera juga kita bisa melakukan berbagai macam percepatan sehingga kapasitas juga memberikan jumlah produksi yang cukup lumayan bagus. Artinya apapun kendala ya ini memang kita coba atasin bersama-sama dan kami juga sangat terima kasih ya kepada Kementerian BUMN yang sangat full support juga sehingga apapun yang kendala kita apakah untuk berhubungan dengan koordinasi, masalah izin edar, masalah tes, ini masalah dengan kondisi emergensi ini memang semua orang bersama-sama sehingga kita bisa menghadirkan semua perbaikan itu dengan cepat. Betul ya Pak, dukungan full support dari segala lini akhirnya bisa membantu produksi sesuai dengan target, bahkan lebih dari target ya Pak, karena permintaan begitu banyak banyak ya. Betul. Kalau misalkan dari Indofarma sendiri Pak, mungkin tantangan terbesar yang dihadapi sekarang ini, problem-problemnya apa Pak yang tengah dihadapi juga? Ya, jadi ya tidak ada yang menduga bahwa dunia akan menghadapi COVID ya. Betul Pak. Ya kan, jadi memang di awalnya memang wah kita tiba-tiba harus bekerja luar biasa keras dan itu banyak koordinasi yang mesti dilakukan ya. Tapi saya pikir dengan berjalannya waktu kita juga menyesuaikan diri dengan cepat gitu ya. Jadi koordinasi itu terutama kalau di kita kalau di BUMN ini kan udah lebih terkoordinasi ya. Jadi penyesuaian yang diperlukan itu nggak terlalu lama ya. Jadi kita juga bisa memberikan solusi-solusi kepada masyarakat dengan lebih cepat. Sebagai contoh misalkan begini. Kalau tadi misalkan kita bicara mengenai Alkes, kita juga punya obat yang dulu sebagai obat flu burung, tapi ternyata obat itu juga manjur juga buat COVID ya, yang namanya oseltamivir ya. Kemudian di Kimia Farma juga sudah ada obat seperti hidrokloroquine ya, kemudian Avigan ya. Nah obat-obat ini yang sudah masuk di dalam protokol dari Persatuan Dokter Paru nih. Jadi kalau ada pasien, tentunya ada protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh dokter, kira-kira obatnya apa saja, kemudian treatmentnya apa saja. Nah kita full support. Jadi obat-obat yang kita produksi ini ya, itu semuanya sudah masuk di dalam protokol dari dokter-dokter, terutama dokter paru ya. Jadi itu salah satu bentuk daripada kontribusi kita ya. Kemudian juga dalam pengembangan herbal, saya agak keluar sedikit ya. Dalam pengembangan herbal juga kita sedang mengembangkan bekerja sama dengan Mustika Ratu ya. Dan baru saja minggu yang lalu kita signing dengan Mustika Ratu untuk pengembangan obat herbal ya. Dan kita coba
kembangkan itu menjadi istilah yang lagi populernya adalah OMAI, obat modern asli Indonesia. Nah, ini menarik nih. Jadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan dari bahan baku impor adalah sebetulnya di herbal ini sendiri banyak tumbuh-tumbuhan ya yang kita bisa jadikan satu sumber untuk bahan baku daripada obat herbal. Nah, misalkan begini, kalau dalam herbal itu mulai dari obat tradisional, kemudian kita bisa tingkatkan menjadi obat herbal terstandar OHT ya. Kemudian juga bisa, kalau OHT masih praklinis, kemudian bisa kita tingkatkan lagi menjadi obat fitofarmaka. Nah, kalau fitofarmaka berarti sudah ada uji klinisnya ya. Nah, ini sedang kita kembangkan ya. Mudah-mudahan tahun ini atau beginning of next year gitu ya, kita sudah bisa mempunyai beberapa portofolio terkait dengan obat modern asli Indonesia tadi. Betul, ya menarik sih Pak, soalnya kalau misalkan dilihat kan concern dari Indofarma tidak hanya untuk alat kesehatan, ada di farmasinya juga, kemudian juga di herbal begitu Pak ya. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memproduksi produk-produk herbalnya begitu ya. Jadi rencananya dalam waktu dekat banyak sekali loh Pak ini yang akan dilakukan di usia 102, begitu spesial ya jadinya Pak ya. Menarik sebenarnya jadi obrolan kita hari ini, jadi sudah melihat seperti apa Indofarma bergerak cepat, semuanya sebenarnya yang bergerak di bidang medis dan juga kesehatan harus gerak cepat, memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas pada saat ini, dan banyak sekali teknologi yang dilibatkan, kemudian juga pemanfaatan agar lebih efisien dan juga efektif, dan tentunya saya ingin mendapatkan nih insight baru juga dari Kementerian BUMN, dari pemerintah bagaimana menanggapi, kemudian melihat potensi-potensi apakah nantinya ini bisa membantu menggerakkan perekonomian Indonesia yang kita lihat sendiri masyarakat Indonesia kan daya belinya agak sedikit bermasalah pada saat ini karena concernnya lebih ke kesehatan. Apakah ini juga bisa membantu pendapatan negara melalui bisnis-bisnis yang dijalankan oleh bisnis-bisnis kesehatan begitu yang saat ini sedang gencar dilakukan baik Bio Farma, kemudian Indofarma dan juga Kimia Farma. Baik, apakah sudah bisa terkoneksi? Belum? Ya, jadi kita masih terus menunggu nih Pak ya. Mohon juga agak sedikit bersabar nih Pak. Karena salah satu yang tidak bisa diprediksi selain COVID adalah teknologi nih Pak. Kadangkala seringkali sudah banyak persiapan, teknis seringkali terkendala. Mungkin ini sebelum menutup ya sedikit harapan juga Pak bisa disampaikan juga terkait dengan 102 tahun Indofarma begitu Pak. Kalau dari holding company apakah ada mungkin ekspektasi lain Pak yang mau disampaikan? Silakan. Ya, saya pikir memang ini kesempatan bagi kita untuk segera meluncurkan inovasi baru ya, sesuai dengan juga portofolionya Indofarma, yaitu masuk ke medical device dan herbal. Saya mungkin akan memberikan penekanan ke herbal ya. Kenapa herbal? Mungkin kita semua udah tahu lah, 80% biodiversity dunia itu ada di Indonesia. Artinya kita memang memiliki natural source yang luar biasa sebenarnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan potensi ini ya, untuk bisa segera memproduksi berbagai macam produk yang memang dibutuhkan. Baik itu adalah untuk pencegahan maupun nanti untuk pengobatan juga. Nah, inilah yang juga merupakan satu misi yang sudah diberikan oleh pemerintah, khusus Kementerian BUMN kepada kami. Bagaimana sisi risetnya, ini juga tadi kita belum bahas masalah riset. Bagaimana nih risetnya, terutama yang ada di holding farmasi, nanti kita juga akan bersama dengan holding rumah sakit, bisa melakukan riset bersama, bersinergi, sehingga memang produk-produk yang merupakan keunggulan kompetitif kita ini di dunia bisa segera kita luncurkan. Ya, karena memang potensi ini yang sebenarnya belum kita gali secara optimal. Nah, ini juga suatu hal yang kami harapkan nanti dari Indofarma, nanti bersama-sama dengan kami di holding, untuk segera melakukan proses riset, nanti penemuan produk-produk baru, nanti kita proses apakah kita mulai dengan herbal biasa, herbal standar, ataupun nanti OMAI, sehingga nanti juga bisa menuju ke produk-produk yang bersifat fitofarmaka. Setuju sih Pak. Jadi sebenarnya pemanfaatan herbal sendiri sampai saat ini belum sekedar maksimalkan gitu Pak, belum maksimal. Hanya sekedar suplemen, hanya sekedar obat-obat tertentu untuk menjaga multivitamin. Oke, jadi sebenarnya sampai saat ini memang sedang dikejar dari herbalnya. Karena potensinya luar biasa. Potensi luar biasa, karena kalau chemical ya kita udah tahu lah, kita kan kemampuan kita bersaing juga dibandingkan dengan negara lain, perusahaan lain juga cukup ketinggalan. Dan kami melihat potensinya ada di herbal. Kalau seandainya kita mampu meluncurkan produk-produk baru, ini akan menjadi luar biasa value-nya buat tidak hanya bagi grup, tapi juga nanti buat masyarakat. Benar sih, secara Indonesia juga bisa membawa produk khas Indonesia begitu Pak dengan herbalnya.
Oke, kalau misalkan dari Pak Arif, seperti apa Pak harapannya sendiri untuk Indofarma? Kemudian juga disinggung juga secara herbal, mungkin besok-besok minumnya bisa diganti produk herbal juga nih Pak ya? di Jamu sini. ya. Iya. Bagaimana Pak? Ya, dari kami akan terus berinovasi ya. Jadi tiada hari, tiada minggu, tiada bulan tanpa suatu inovasi ya. Baik itu inovasi itu nanti di herbal, apapun itu inovasi yang ada di Alkes ya. Jadi portofolio daripada produk produk daripada herbal maupun produk daripada Alkes itu kita akan secara konsisten kita akan tambah. Tapi juga kita menyesuaikan juga dengan kebutuhan dan keinginan daripada market. Jadi kita juga nanti juga kita akan bekerja sama juga ini ya, dengan lembaga-lembaga riset ya. Cuma nanti modelnya agak dibalik nih Mbak ya. Jadi selama ini kan kalau di lembaga riset atau di perguruan tinggi gitu ya, mereka melakukan riset kemudian melakukan hilirisasi ya. Yes. Nah kadang-kadang begitu sampai di hilirisasinya, nah ini sama agak makan waktu. Kedua mungkin belum sesuai dengan needs dan wants daripada masyarakat. Nah kalau kita huluisasi jadinya. Jadi kita tahu kebutuhan daripada masyarakat seperti apa ya, needs dan wants-nya. Terus kemudian nanti kita bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga riset ya, sehingga kita bisa menghasilkan satu produk yang sesuai dengan kebutuhan dan monetisasinya juga lebih cepat gitu ya. Nah itu yang akan kita lakukan untuk juga mempercepat proses inovasi yang ada di Indofarma ya. Saya rasa itu ya. Jadi bagaimana kita keep innovate gitu ya, selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat. Begitu ya Pak. Jadi inovasi adalah salah satu kuncinya. Jadi bertambah usia dalam artian ini ya, semakin banyak inovasi justru seperti itu Pak ya. Mungkin yang dilakukan juga dengan beberapa kolaborasi seperti itu. Karena sekarang kan eranya tidak bisa bekerja sendiri ya Pak. Dengan kolaborasi akan jauh lebih cepat dan juga lebih efektif begitu yang dilakukan. Oke, dan ini kita masih menunggu nih Pak. Masih belum ada informasi lebih lanjut seperti apa, apakah sudah tersambung dengan baik. Dan ini salah satu yang ditunggu-tunggu, ada keynote speaker kita di sini akan sedikit berbagi, memberikan sedikit paparan terkait dengan bagaimana kondisi BUMN sendiri melihat industri-industri kesehatan yang saat ini sedang berkembang pesat dan tanggapannya mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Indofarma sejauh ini, apakah sudah cukup baik, apakah ada pesan-pesan baru yang nantinya bisa langsung diimplementasikan dari Bio Farma maupun Indofarma. Oke, kalau seperti itu ya. Dan sampai sejauh ini kita masih belum bisa terhubung Pak. Terima kasih sebelumnya saya dengan Pak Honesti juga terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Senang Pak ada di sini merayakan bersama rangkaian dari 102 tahun Indofarma. Terima kasih juga dengan Pak Arif. Terima kasih. Mungkin terakhir Pak closing statement bisa disampaikan supaya semua yang mendengarkan di sini juga mendapatkan wejangan yang bisa diterapkan langsung Pak dengan apa yang dikerjakan bersama. Silakan Pak Honesti. Baik, terima kasih ya. Mungkin juga di penghujung webinar ini saya menyampaikan secara resmi selamat ulang tahun yang ke-102 buat Indofarma. Tentunya kita bukan mempersalahkan usianya, tapi yang kita persalahkan apakah inovasi-inovasi juga akan keluar dari Indofarma. Dan kami dari holding sangat mensupport apapun yang kita lakukan karena memang kita berikan adalah untuk Indonesia. Dan kami akan berikan support juga sepenuhnya terhadap inovasi-inovasi. Dan seperti disampaikan tadi oleh Pak Arif, memang kita dalam kondisi ini tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus melakukan berbagai macam kolaborasi dengan semua pihak untuk bisa meluncurkan inovasi-inovasi yang baru. Dan juga kami juga sangat terima kasih kepada Kementerian BUMN, terutama Pak Wamen 1, yang selalu memberikan arahan dan juga memberikan semangat dan support dan nge-push kita. Intinya adalah untuk segera kita memberikan semua yang diperlukan untuk bisa memenuhi ekspektasi dari masyarakat yang sangat tinggi untuk bisa membantu masyarakat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Usia bukan masalah lagi, itu masa lalu. Tapi pertanyaan kita adalah bagaimana kita ke depannya untuk bisa meluncurkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yes, terima kasih Bapak. Intinya usia itu hanya angka ya Pak. Yang penting itu adalah inovasinya setiap tahun dan juga komitmennya untuk masyarakat Indonesia. Oke, closing statement mungkin terakhir Pak ingin disampaikan sebagai penutup di hari ini. Terima kasih. Jadi kalau manusia semakin tua mungkin semakin lemah ya. Tapi kalau perusahaan seperti ini semakin tua semakin banyak eksposurnya, semakin banyak pengalamannya, harapannya semakin banyak juga produknya, dirasakan juga nanti manfaatnya buat masyarakat ya. Dan
kita bekerja juga di bawah arahan dari Pak Wamen, ya, Pak Budi Gunadi Sadikin. Terima kasih atas arahannya juga ya. Juga dari Pak Ones selaku direktur utama dari holding ya, Bio Farma, dan kita saling berkolaborasi ya, baik dengan Bio Farma maupun dengan Kimia Farma ya. Sehingga proses dari inovasi itu juga nanti bisa secara bertahap kita lakukan secara continuous ya. Jadi ada continuous improvement nantinya dari performance daripada Indofarmanya juga, termasuk juga terhadap produk-produk yang kita hasilkan. Jadi sekali lagi tahun 2020 ini di mana kita berulang tahun ke-102, saya sudah sampaikan kepada teman-teman Indofarma, insan Indofarma adalah tahun kebangkitan daripada Indofarma untuk bisa berkinerja lebih baik lagi di tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak sudah bergabung Mbak. di sini, Bapak Anesti Bashir, Pak Arif Pramohanto. Tadi sudah disampaikan semuanya pesan-pesannya juga bagi yang mendengarkan. Semoga tentunya di usia yang ke-102 tahun ini banyak hal positif yang bisa di-achieve atau yang dilakukan oleh PT Indofarma Tbk. Karena menarik sebenarnya ini bukan hanya sebagai salah satu target, tapi juga tantangan besar tidak hanya untuk Indonesia, untuk seluruh dunia menghadapi pandemik dan juga new normal ini. Dan harapannya besar, semoga apa yang bisa dilakukan oleh Indofarma ini semuanya dilakukan untuk Indonesia, for better health and for better life. Dan akhir kata, saya Anastasia Pradita undur diri dan terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung. Dan sebelumnya juga terima kasih banyak untuk Bapak Budi Gunadi Sadikin yang sempat bergabung walaupun tidak banyak bisa memberikan sedikit masukan dan juga wejangan. Tapi terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Dan mohon maaf jika ada kekurangan selama berjalannya acara berlangsung. Dan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ayahku hebat, selalu melindungi dan menjagaku. Kata ayah tidak boleh sakit agar selalu bersamaku. Ketika aku sakit, ayah juga merawatku agar cepat sembuh. Kata ayah, agar tidak kena virus, selalu menggunakan hand sanitizer dan mengingatkanku agar selalu menggunakan masker. Ayahku baik, selalu berbagi. Di kantornya punya masker banyak banget. Ayahku rajin bekerja agar bisa menolong banyak orang. Ayahku hebat. Indofarma. Ayahku hebat, selalu melindungi dan menjagaku. Kata ayah tidak boleh sakit agar selalu bersamaku. Ketika aku sakit, ayah juga merawatku agar cepat sembuh. Kata ayah, agar tidak kena virus, selalu menggunakan hand sanitizer dan mengingatkanku agar selalu menggunakan masker. Ayahku baik,